Bisnis apapun juga biasanya kan selalu didorong untuk kasih pelayanan terbaik ya, dari greetingnya, dari apa pelayanan lah semua ya, ketika konsumen datang gitu ya. Tapi akhir-akhir ini nih ada satu bisnis nih viral gitu ya, akhir-akhir ini viral ada satu bisnis yang terkenal banget kasih pelayanan yang tidak ramah sama sekali, tapi terus habis itu rame gitu kan. Bisnis apa itu kita bahas hari ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sosial media beberapa bulan belakangan gitu ya, ada satu restoran yang trending banget di sosial media gitu ya. Orang rame-rame ke sana gitu kan, nyobain, terus habis itu divideoin tentang layanan buruknya, tentang dimaki-maki, tentang pesan makanan, makannya dibanting gitu ya. Ini restoran dari Australia sebenarnya, di mana-mana dikenal waiternya selalu kasar dan marah-marah. Baru buka di Jakarta, walaupun mereka juga sudah ada di selain di Australia ada di UK, ada di US, dan ada di New Zealand gitu ya. Nggak sedikit malah yang sebenarnya cenderung nggak sopan dan kurang ajar gitu ya. Namanya Karen's Dinner gitu ya. Dibuka tahun 2021 kalau nggak salah di Sydney gitu ya. Pakai nama Karen karena Karen ini dianggap stereotip cewek bule yang grumpy ya, waiter restoran yang grumpy, yang marah-marah gitu terus gitu ya. Nah, menariknya kenapa bisa rame gitu, bukannya katanya service itu penting gitu ya, kenapa layanan yang buruk tapi malah bikin rame gitu loh. Jangan-jangan nanti bisnis kita harus begitu terus gitu ya. Nah, saya ngeliatnya gini, pertama buat saya Karen's Dinner itu bukanlah restoran yang jual layanan buruk sebenarnya, tapi justru entertainment company yang settingnya restoran gitu. Karena karena settingannya restoran, otomatis orang harus beli makanannya juga ya, kayak bioskop gitu ya, kita ke sana buat nonton, tapi ya kita pesan makanan juga, pesan popcorn, pesan hotdog, pesan Coca-Cola dan lain sebagainya gitu ya. Bedanya kalau di bioskop itu makanan nggak wajib, kalau di sini jadi wajib gitu. Nah, orang datang ke Karen's Dinner ini mainly bukan karena makanannya, mungkin lebih karena cari hiburannya gitu, dan mereka udah punya ekspektasi bahwa masuk ke sana akan dimarah-marahin, dapat pelayanan buruk, nggak sopan, dikasarin dan lain sebagainya. Sama kayak datang ke stand up comedy kali ya, untuk di roasting gitu, datang terus habis itu dikata-katain dan lain sebagainya. Itu kita ketawa-ketawa aja, kita enjoy, malah kita videoin dan kita viralin gitu ya. Jadi tujuan utamanya memang untuk bersenang-senang, dan ekspektasi ini yang bikin orang jadi nggak tersinggung. Walaupun ada sih sebenarnya beberapa kasus 1-2 komplain serius gitu ya. Dan kita bisa lihat gitu ya, kenapa saya melihatnya bahwa Karen's Dinner ini lebih ke entertainment company ketimbang restoran. Karena coba deh lihat deh, dari semua video yang diposting, dari sebagian besar, nggak semua, dari sebagian besar video yang diposting di sosial media tentang ini, hampir tidak ada yang ngomongin soal makanannya, ngomonginnya soal experience-nya itu tadi gitu ya. Jadi memang dari sana membuktikan bahwa fokusnya konsumen ketika datang ke sana itu lebih ke entertainment-nya ketimbang ke makanannya gitu ya. Nah, terus kenapa ini jadi viral dan FOMO gitu ya, orang-orang jadi fear of missing out, yuk ikutan yuk gitu kan, karena layanan kontroversial ini kan sebenarnya bikin orang kayak, kok ada yang begini sih, kontroversial kan, buat orang kok ada ya yang begitu ya, terus habis itu orang pengen pengen datang ke sana, nyobain. Kenapa? Karena dari sana jadi omongan gitu ya, jadi omongan. Ketika kita ada satu video aja naik ke sana terus jadi viral, jadi tiba-tiba komentarnya banyak, kok ada yang begitu, ini di mana dan lain sebagainya, dan ya seterusnya gitu ya. Nah, ini konsep social currency di sini bermain gitu, karena unik, kontroversial gitu ya, bikin orang nanya ketika kita post, mendadak kita jadi pusat perhatian. Makanya yang belum coba akhirnya jadi otomatis mau ikutan coba gitu kan, bukan sekedar coba tapi juga sebenarnya intinya sebenarnya mau ikutan jadi pusat perhatian gitu ya. Kalau saya post terus habis itu orang-orang jadi perhatiin saya, nanya saya dan lain sebagainya, kan kurang lebih gitu. Nah, dari sini yang kita bisa pelajarin apa? Yang bisa dipelajarin buat brand owner adalah yang pertama, tema atau kemasan itu penting gitu ya. Karena Dinner ini membuktikan bahwa kemasan amat sangat penting. Bahwa seringkali kita beli sesuatu lebih dari sekedar produk gitu ya. Sama kayak kita ke Starbucks, ini kan bukan soal beli kopi gitu ya, tapi tentang urban culture, tentang gengsi, tentang nongkrong dan hangout. Gengsi, kenapa gengsi ya? Karena gini kan, dulu ada ada cerita bahwa ada orang-orang yang mohon maaf sebenarnya tidak bekerja gitu ya,
tapi apa namanya, setiap pagi itu setiap siang gitu ya, dekat menjelang makan siang dandan, terus habis itu dandan rapi kayak profesional, terus habis itu apa namanya, pergi ke daerah CBD, terus makan bareng segala macam, terus habis itu pulang untuk dapetin, wah saya nih orang penting, orang sibuk lah kurang lebih gitu. Jadi nggak sedikit juga sebenarnya ada orang-orang yang ngerasa bangga nenteng gelas Starbucks dengan pakaian apa pekerja profesional dan sebagainya, karena ini jadi statement sendiri gitu ya. Termasuk Starbucks terbesar di Indonesia yang ada di Bali gitu ya, itu hitung-hitungan bisnisnya kalau orang cuma beli kopi nggak masuk, tempatnya gede banget, sewa tempatnya gede gitu, tapi ya penuh-penuh aja gitu ya. Orang kadang-kadang kesana mau terus habis itu minum di sana tuh sampai nggak kebagian, terus habis itu ya itu. Nah kenapa bisa begitu? Karena ini bukan jualan kopi, tapi jualan experience. Jadi balik lagi, tema atau kemasan itu penting. Beli mobil pun juga sama sebenarnya kan. Awalnya kita beli mobil gitu ya, dulu waktu pertama kali mobil diciptakan, awalnya fungsi dasar, ya udah yang penting bisa gelinding, bisa jalan lah gitu ya. Lama-lama ditambahin kenyamanan, ada ditambahin radio, tambahin AC, bisa play CD, bisa nonton TV, ada power window, suspensinya lebih enak, horsepowernya lebih gede supaya lebih ngebut gitu ya. Lama-lama ini juga soal gengsi gitu kan. Ini tentang statement. Kenapa orang beli mobil-mobil Eropa misalnya Mercedes, BMW, Lexus gitu ya, atau Tesla gitu ya. Salah satunya karena ini tentang statement tentang identitas dan status sosial. Gitu. Jadi kalau kita ngadopsi dari terminologi service marketing, ada yang namanya service dominant logic gitu ya. Ini kan sebenarnya adopsi service marketing untuk produk. Jadi intinya adalah orang beli produk bukan fisiknya aja, tapi layanan yang dia dapat, service yang dia dapat dari pembelian produk itu. Jadi kalau beli Alphard misalnya, yang dibeli itu bukan fisik mobilnya, tapi kemampuan untuk bertransaksi nyaman atau layanan untuk bisa bertransportasi dengan nyaman gitu. Jadi ini juga sama, Karen's Diner juga bukan tentang makanan dengan layanan buruknya, tapi restoran dengan kemasan hiburan gitu ya. Dan kemudian malah jadi hiburan dengan setting restoran. Jadi berkembang begitu. Yang kedua adalah kita melihat karakter itu penting. Salah satu yang bikin Karen's Diner itu tiba-tiba dikunjungi secara ramai-ramai karena ada persona yang relatable gitu ya. Si Karen tadi gitu kan, stereotype waiter restoran, cewek bule yang apa namanya mungkin agak tua gitu ya, tapi grumpy, marah-marah, kasar gitu ya. Yang selama ini kita cuma dapetin di film. Kalau kita nonton film, oh kita bisa relate, oh itu tuh yang itu tuh gitu ya. Sehingga kita pengen coba sendiri karena nggak pernah sehari-harinya kita nggak dapetin itu gitu ya. Karena kalau ada yang kayak begitu, wah udah dipecat itu mungkin gitu ya. Jadi kita pengen cobain sendiri. Nah, terus habis itu punya karakter yang sesuai dengan stereotip itu bantu untuk bikin otak partisipasi gitu ya. Jadi sama kalau kita belajar kan guru suka nanya kan gini, 1 tambah 1 sama dengan, supaya muridnya nyaut 2A, ini ibu bu, muridnya nyaut Budi. Nah sebenarnya itu interaksi itu upaya untuk bikin otak berpartisipasi juga, berinteraksi juga. Nah gunanya apa? Ketika otak berpartisipasi, pada akhirnya jadi lebih nempel apapun informasi yang ditempelin itu juga gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa direlate. Nah ini juga sama, ketika karakter yang dibangun sama Karen's Diner lewat waiter-waiternya ini relatable, terus habis itu otak juga langsung nge-recall, oh ini kayak yang di film, oh ini kayak begini dan sebagainya. Nah dan kita bisa lihat ya, brand-brand besar juga sama gitu ya. Kalau kita lihat Apple gitu ya, kan brand personality-nya tuh kita bisa bayangin, oh ini orang-orang yang visioner nih, orang-orang yang challenging status quo dan sebagainya. Nike itu personality-nya orang-orang yang suka nggak dipandang nggak begitu dipandang orang gitu, tapi punya determinasi tinggi, yang dia suka ini siapa sih gitu, tapi ternyata determinasi tinggi terus underdog gitu ya, tapi terus habis itu hebat gitu. Terus IKEA itu personality-nya orang yang solutif, yang rapi, handy, tapi juga family man gitu ya. Jadi yang kayak mungkin nggak banyak ngomong tapi family man yang solutif ya, kalau ada masalah keluar sini deh diberesin dan sebagainya. Nah ketika brand kita bangun karakter ini, maka akan lebih mudah diingat. Jadi hal itu yang penting. Nah itu plusnya. Tapi ada resikonya nggak? Ada resikonya. Karena saya yakin terus habis itu ada aja brand yang berpikir, oh kalau kayak gitu kita bikinnya kayak Karen's Diner aja, karena terus habis itu bisa bisa viral dan lain sebagainya. Resikonya apa? Pertama sustainability ya. Masih terlalu dini untuk nilai apakah modelnya Karen's Diner ini dengan positioningnya dan dengan kemasan marah-marahnya itu bisa sustain apa enggak gitu ya. Tapi tanpa kualitas makanan yang enak sepertinya sulit untuk jaga sustainability. Walaupun orang kesana datang untuk terhibur gitu ya, dari dimarah-marahin segala macam gitu ya. Tapi mau sampai kapan sih dimarah-marahin? Kita datang ke sana sekali, oh masih lucu, seru, kita share gitu ya. 2 kali masih lucu, seru, kita share. 3 kali, terus mau sampai kapan gitu? 10 kali mungkin juga kayak ya udah mau apa lagi gitu. Jadi udah sustainability-nya itu
jadi tanda tanya lah setidaknya gitu ya, karena kita kan ya saya selalu bilang manusia tuh punya adaptation machine, kita beradaptasi dan ketika udah sering gitu itu lama-lama terus jadi biasa aja dan jadi nggak ada sesuatu yang menarik. Nah makanya menurut saya Karen's Dinner harus cari sesuatu yang sustain, bisa emang makanannya yang enak atau cari kemasan-kemasan baru yang lebih dari sekedar marah-marah gitu ya, karena otak manusia juga kerjanya juga itu ya, cari pleasure dan pain. Jadi apalagi sih selain itu gitu ya. Nah terus kedua, ini buat saya ini high risk area, kontroversi memang selalu punya kesempatan untuk works gitu ya, karena otak manusia selalu identify pleasure sama pain kan, dan kontroversinya konteksnya ini itu ada painnya, dimarah-marahin itu pain gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa ini nggak bahaya, dimarah-marahin dalam konteks Karen's Dinner itu nggak bahaya karena memang settingan, sehingga kita nggak takut dan kita nggak melihat ini sebagai pain yang mengancam. Jadi masuknya tuh di gray area. Nah ketika dia masuk di gray area itu menjadi sesuatu yang terhibur, sama kayak kita naik roller coaster kan ngeri kan, tapi kita tahu ini aman gitu, pain tapi nggak bahaya, nyerempet bahaya doang gitu. Jadi itu yang membuat kita terus habis itu jadi pay attention, jadi seru gitu ya, nyerempet itu seru, dan itu yang membuat terus habis itu jadi diingat. Masalahnya yang namanya nyerempet kadang-kadang bisa nabrak juga, termasuk Karen's Dinner juga ada beberapa komplain. Kalau coba di googling ya ada aja komplainnya, bahkan walaupun mereka sebenarnya rapi, mereka punya guidelines apa yang nggak boleh diomongin, apa yang boleh diomongin, nggak boleh nyinggung soal seksual, rasial dan sebagainya. Tapi ada aja mungkin yang kelepasan, kepancing, lupa atau apapun gitu ya. Dan ketika ini terjadi resikonya besar banget, sama kayak bungee jump gitu ya. Bungee jump itu kan nyerempet resiko ya gitu. Standar keamanannya pasti udah dijaga gitu. Tapi namanya nyerempet resikonya tetap ada, dan kadang-kadang bungee jump pun bisa putus talinya, dan ketika itu putus itu kelar. Makanya kalau ditanya boleh nggak kalau gitu brand saya masuk ke sana gitu kan, brand sekarang ini kan apa ya, kalau saya sebutnya fakir perhatian, menghalalkan segala cara untuk viral supaya dapat perhatian, termasuk ini gitu. Balik lagi ke kalkulasi masing-masing, risikonya besar, sustain apa enggak gitu ya, walaupun udah jelas short termnya jalan gitu ya. Kalau saya nggak mau masuk ke sana karena buat saya masih banyak cara lain untuk bisa berhasil, kurang lebih gitu. Nah seperti biasa ada kuis buat teman-teman sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode depan, maka dari itu jangan lewatkan, selalu subscribe, ikuti marketing setiap minggu. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.